Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kali ini teman-teman saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Murai Batu Mania. Pertanyaan begini, apakah murai batu yang kurang faktor atau kurang emosi perlu dimandikan malam? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya kurang emosi, ya, kurang emosi atau kurang faktor, gitu ya. Sekarang gini, ketika ingin menanyakan itu atau menjawab itu, pasti saya tanyakan apa? Pakai purnya apa kan gitu. Kalau pakai purnya high protein biasanya faktornya itu sudah mulai terbentuk, biasanya seperti itu. Dan untuk menciptakan faktor itu beberapa hal yang harus dilakukan, gitu ya. Yaitu apa? Pertama, pengkerodongan, ya, untuk meningkatkan faktornya, ya. Pengkerodongan. Terus selanjutnya apa? Penjemuran. Nah, terus selanjutnya pengumbaran. Nah, dan mandi pun juga ada pengaruhnya. Jadi begini teman-teman ya, kalau menggunakan pur high protein, untuk mandinya itu diperhatikan. Burung tersebut maunya mandi tiap malam atau tiap hari apa tidak, gitu kan. Itu bisa kita deteksi. Caranya gimana? Masukkan keramba, tunggu 15 menit sampai 20 menit. Dia mau mandi enggak kan? Nah, kalau dia mau mandi, kita ulangi lagi besok. Nah, dia mau mandi enggak gitu kan. Nah, ternyata mau mandi, berarti dia mau mandinya itu tiap hari, gitu teman-teman ya. Kalau kita tunggu 15 sampai 20 menit nggak mandi, berarti dia nggak mau. Kita masukkan kandang. Besok kita coba. Ketika 2 hari itu dia mau mandi, yang hari keduanya, berarti perkiraan 2 hari sekali dia mau mandi, gitu. Terus kita coba lagi, 2 hari lagi kita mandikan lagi. Ternyata mau mandi, berarti dia 2 hari sekali dia mau mandi. Itu untuk yang high protein untuk mandinya, gitu. Jadi untuk meningkatkan faktor, ya dipelajari juga mandinya, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk yang high protein. Kalau high protein itu benar-benar mandinya itu benar-benar dijaga, gitu ya. Itu dari mandinya. Untuk proses penjemurannya bagaimana kan gitu. Untuk penjemurannya ya, kalau high protein itu berkisar antara 30 sampai 40 menit saja, sampai mangap lah gitu. Biasanya 30 menit itu udah mangap. Kalau udah mangap, biarkan 15 menit baru diangin-anginkan, gitu. Itu untuk penjemurannya. Kalau pengkerodongannya bagaimana? Kalau pengkerodongannya setelah selesai diembunkan, ya kan, sudah dikasih jangkrik, ya kan, langsung dikerodong dari pagi sampai sore. Sore kalau mau dibuka, mau dijemur juga nggak masalah, atau diangin-anginkan juga nggak masalah. Habis itu kasih jangkrik, kerodong lagi sampai pagi sebelum embun. Itu pengkerodongan sambil dikasih masteran, itu ya. Itu untuk pengkerodongan. Terus apalagi, yaitu pengumbaran. Nah, pengumbaran ini untuk melatih staminanya juga. Staminanya juga terlatih, ya kan. Terus di situ faktornya juga akan terbentuk. Kenapa? Karena dia terbang sana, terbang sini, gitu kan. Nah, itu otomatis mental dia itu akan terasa, gitu ya. Karena apa? Karena dia adaptasi dengan lingkungan yang baru. Otomatis dia kan akan siaga, gitu ya. Nah, dari sikap itu dia akan siaga. Nah, ketika dia terbang ke sini ada yang ganggu, dia terbang ke sana, ya otomatis dia akan selalu siap. Itu latihan daripada emosinya, gitu teman-teman.
Kalau udah terbiasa ya emang semua itu butuh proses ya. Butuh proses, butuh kesabaran gitu ya teman-teman. Itu untuk yang high protein. Kalau yang low bagaimana? Ya sama sebenarnya. Perlakuannya sama. Nah, kalau untuk mandinya, kalau yang low itu agak dijarangkan. Misalnya biasanya 2 hari sekali ya kan. Kita buat 3 hari sekali. Gitu ya. Jadi 3 hari sekali itu dimandikan gitu. Jadi ketika 3 hari baru dimandikan. Nah, itu. Untuk penjemurannya bagaimana? Ya, penjemuran 30 sampai 1 jam. Itu untuk yang low protein ya. 30 sampai 1 jam. Nah, sama kayak tadi kan. Biasanya kalau udah mangap biarkan 15 menit. Baru diangin-anginkan, dikasih bonus jangkrik gitu. Baru dikerodong. Nah, sama. Pengkerodongan juga sama. Penjelasannya seperti tadi ya. Itu untuk pengkerodongan ya. Pengumbaran pun juga sama seperti tadi ya. Penjelasan yang awal tadi, pengkerodongannya seperti pengumbarannya seperti itu. Jadi pada dasarnya perawatan untuk menaikkan emosi atau yang murai batu kurang emosi atau kurang faktor ya seperti itu ya. Mulai dari pengkerodongan, mandinya yang dijadwal dengan baik ya kan, penjemurannya, durasi waktunya juga harus oke gitu kan. Terus pengumbaran. Nah, pengumbaran itu juga harus diperhatikan gitu kan. Untuk awal ya mungkin 20 pp ya kan, selesai. Nah, nanti pengumbaran selanjutnya naik jadi 30 pp ya kan. Terus selanjutnya naik lagi sampai 50 pp gitu kan. Udah itu biasanya dia sudah mulai ini sigap gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya untuk mengatasi murai batu kurang emosi atau kurang faktor. Tetap semuanya itu didukung dengan EF-nya untuk pengimbangan daripada birahinya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, untuk menaikkan birahi kan menaikkan EF gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan untuk masalah murai batu kurang faktor. Semoga ini bisa membantu ya. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.